Kurniati. Di video kali ini, kami akan membahas tentang tenaga eksogen. Yang pertama, tenaga eksogen yaitu tenaga yang berasal dari luar bumi. Secara umum, tenaga eksogen berasal dari 3 sumber, yaitu atmosfer, air, dan makhluk hidup. Yang pertama atmosfer, yaitu perubahan suhu dan angin. Yang kedua yaitu air, bisa berupa aliran air, siraman hujan, hempasan gelombang, glester, dan sebagainya. Dan yang terakhir makhluk hidup, yaitu berupa jasad etnik, tumbuh-tumbuhan, hewan, dan manusia. Pelapukan merupakan proses alterasi dan fraksinasi batuan dan material tanah atau dekat permukaan bumi yang disebabkan oleh proses fisika, kimia, serta biologi. Hasil dari pelapukan ini merupakan asal dari batuan sedimen dan tanah, atau biasanya juga disebut dengan soil. Dan pelapukan ini merupakan proses alami yang menghancurkan batuan menjadi tanah. Pelapukan terbagi menjadi beberapa jenis. Yang pertama yaitu pelapukan organik. Pelapukan organik ini disebabkan oleh makhluk hidup. Contohnya yaitu tumbuhnya lumut. Dan yang kedua yaitu pelapukan fisika. Pelapukan ini disebabkan oleh iklim atau suhu. Contohnya yaitu perubahan cuaca. Dan yang ketiga yaitu pelapukan kimia. Pelapukan ini disebabkan oleh batuan yang tercampur dengan zat kimia. Contohnya yaitu batuan yang tercampur dengan limbah pabrik yang tercampur dengan zat kimia. Selanjutnya adalah erosi. Erosi merupakan pengikisan yang pada umumnya terjadi di sekitar pantai yang dilakukan oleh air laut. Contohnya, abrasi, erosi yang terjadi di pantai akibat dari gelombang yang mengikis pantai. Sedimentasi adalah mengendapnya material batuan yang dibawa oleh angin atau air. Berdasarkan pengangkutnya, sedimentasi ini terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu sedimentasi akuatis atau yang dilakukan oleh air. Jadi pengendapan yang dilakukan oleh air ini terbagi lagi menjadi 2. Dan yang pertama yaitu fluvial yang dilakukan oleh sungai. Yang kedua yaitu marine yang dilakukan oleh laut. Terus sedimentasi yang kedua yaitu sedimentasi aeris. Jadi sedimentasi ini dilakukan oleh angin. Yang ketiga yaitu glasial, yaitu sedimentasi yang dilakukan oleh es atau glacier. Di Indonesia adalah yang pertama, Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional, yaitu lembaga yang mempelajari bidang keantaraksian. Yang kedua, yaitu Badan Informasi Geospasial, adalah lembaga yang mengukur jumlah potensi sumber daya dan alam negara. Yang ketiga, yaitu Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, adalah lembaga yang mengatur pembangunan nasional berdasarkan potensi daya alam negara. Dan yang keempat yaitu Badan Geologi, adalah lembaga yang mempelajari berbagai aspek geologi yang ada di Indonesia dan mencoba memanfaatkan material geologi penelitian tersebut untuk kemajuan negara. Dan yang terakhir yaitu Badan Meteorologi, Kimiatologi, dan Geofisika, adalah lembaga yang mempelajari tentang perubahan atmosfer seperti cuaca, gempa bumi, atau potensi tsunami.